Assalamualaikum, halo everyone, perkenalkan nama saya Hani Permata. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen dengan tema yaitu Customer Relationship Management System atau CRM. Dan pada video kali ini saya akan membahas yang pertama apa itu CRM, lalu selanjutnya manfaat dari CRM, tujuan dari CRM, jenis-jenis dari CRM, dan yang terakhir adalah pengimplementasian CRM pada perusahaan Gojek. Yang pertama, kita bahas dulu dari pengertian CRM. CRM atau Customer Relationship Management System merupakan strategi manajemen yang menghubungkan suatu perusahaan atau bisnis dengan pelanggannya yang melibatkan teknologi dan manusia. Jadi, CRM ini bisa diartikan sebagai bagaimana kita sebagai perusahaan dapat mempertahankan pelanggan kita dengan menggunakan teknologi nih. Lalu apa saja sih manfaat dari CRM ini? Yang pertama, ada untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua adalah mengefisiensikan penggunaan anggaran perusahaan. Lalu yang ketiga adalah efektivitas kegiatan operasional. Yang keempat, ada CRM ini berguna untuk melacak kinerja penjualan perusahaan. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan di mana saja secara real time. Lalu apa saja tujuan dari CRM? Nah, secara garis besar tujuan dari CRM ini ada 3. Yang pertama untuk hunting, farming, dan customer acquisition. Jadi hunting ini dimaksudkan bagaimana kita sebagai perusahaan dapat mendapatkan customer baru. Yang kedua adalah farming. Farming adalah ketika kita sudah punya customer tadi, bagaimana cara kita mempertahankan mereka. Nah, yang ketiga ada customer acquisition. Jadi customer acquisition ini adalah bagaimana caranya kita dapat mengintegrasikan customer kita tadi ke dalam bisnis kita. Integrasi ini adalah bagaimana nantinya si CRM ini dapat membantu kita untuk mengetahui tren analisis ataupun keinginan-keinginan dari customer kita. Karena kuncinya dalam bisnis adalah ketika kita mengetahui dan dapat memuaskan keinginan dari pelanggan atau customer kita, tentunya customer itu akan loyal sama kita. Berarti memberikan peluang untuk perusahaan kita untuk berkembang lebih lagi. Nah, ternyata ada seorang pebisnis yang telah menerapkan CRM dalam usahanya dan beliau mengatakan ternyata ada 3 kunci dalam penerapan CRM. Yang pertama ada value, yang kedua ada brand, dan yang ketiga ada relationship. Dimaksud dengan value ini adalah kita juga harus memperhatikan bagaimana sih benefit yang kita kasih kepada customer atau pelanggan-pelanggan kita. Yang pertama dari segi harga, dari segi quality, service, satisfaction. Nah, yang kedua ada brand atau branding. Jadi brand ini adalah bagaimana kita menciptakan kekuatan nih bagi market kita untuk membuild atau membangun trust untuk perusahaan kita. Dan yang ketiga adalah relationship. Relationship ini adalah hubungan antara bisnis kita atau perusahaan kita dengan pelanggan. Jadi kita nggak asal mereka beli terus putus seperti itu saja, tidak seperti itu. Kita harus juga bisa memelihara mereka dan mempertahankan mereka. Dari brand tadi itu mudah ditiru orang, tapi kalau kita memiliki relationship plus di mata pelanggan, tentunya kita akan mendapatkan nilai plus dalam bisnis kita. Lalu bagaimana sih caranya kita membangun CRM? Yang pertama, kita harus memiliki database. Database ini bisa kita dapatkan dari mana? Database ini bisa kita dapatkan dari website atau aplikasi yang kita buat, yang dimiliki oleh perusahaan kita, ataupun kita bisa berlangganan atau memakai aplikasi yang sudah disediakan. Seperti contohnya ada aplikasi bernama Barantum yang memiliki feature yaitu CRM update, GPS real time, laporan analisis dalam saluran integrasi. Ada juga aplikasi yang namanya CRM Salesforce. CRM Salesforce ini merupakan software yang basicnya itu cloud. Cloud itu apa? Cloud itu merupakan suatu pengolahan sistem melalui internet. Jadi sehingga komputer di satu dengan yang lainnya itu saling terintegrasi. Jadi mau satunya di Jakarta dan satunya di Papua, di perusahaan yang sama, ketika kita menggunakan aplikasi tersebut yang base-nya cloud tadi, secara real time akan sama. Lalu selanjutnya saya akan sedikit menceritakan tentang salah satu perusahaan yang terkenal di Indonesia, yaitu Gojek Indonesia. Nah, Gojek Indonesia menggunakan CRM dengan berbasis website dan aplikasi. Websitenya yang bisa kita akses melalui gojek.com, dan aplikasinya adalah aplikasi Gojek yang bisa kita download di App Store maupun Play Store. Pertama, Gojek Indonesia menggunakan Contact Account and Management. Ini artinya Gojek Indonesia menggunakan sistem database. Seperti ketika kita mendownload aplikasi Gojek, otomatis itu database kita sudah tersimpan pada si Gojek ini. Karena kan ketika kita mendaftarkan nama, nomor telepon, email, maupun ketika kita harus mengupgrade ke premium, ke akun yang premium, kita harus mengupload KTP kita, bukti KTP. Karena
Ini berarti Gojek Indonesia telah memiliki banyak database dari pelanggan-pelanggannya. Kan kita sudah membahas bahwa tahapan untuk membangun suatu CRM itu adalah memiliki database. Nah, ketika si Gojek ini tadi telah memiliki database kita, tandanya ketika dia memiliki renewal atau memiliki news atau berita-berita baru ataupun produk-produk dan fitur-fitur baru, bisa langsung dikirimkan pada email yang tercantum. Gojek Indonesia juga menerapkan strategi sistem informasi marketing melalui 3 tahap. Pertama ada acquiring, yang kedua ada exchange, yang ketiga ada retaining. Acquiring ini adalah si Gojek ini selalu mempromosikan produk-produknya banyak kan, seperti Gojek, GoSend, GoMart, Shop pada sosial media, sehingga itu meningkatkan awareness bagi orang-orang terhadap brandnya si Gojek tadi. Kedua adalah exchange. Exchange ini berarti si Gojek ini telah menerapkan teknik upselling dan cross-selling. Yang dimaksud dengan upselling dan cross-selling ini apa? Gojek ini telah melakukan bersama atau kolaborasi bersama para mitra-mitra, banyak mendapat pelanggan baru. Ketika kita mau konsultasi via Halodoc, kita bisa langsung membayar via Gojek kan. Dan yang ketiga adalah retaining atau mempertahankan customer. Gojek ini menerapkan pada website maupun aplikasinya kan teknik customer support yang sangat baik pada website dan aplikasinya, sehingga Gojek ini sangat tanggap untuk menanggapi keluhan-keluhan dari pelanggan. Soalnya saya juga pernah kan barang tapi nggak sampai di saya, ketika saya follow up melalui email dan melalui aplikasinya Gojek, memang tanggapan itu sangat baik gitu, responnya sangat baik dan cepat dan sangat akurat gitu. Juga merasa puas akan pelayanannya Gojek, sehingga saya punya loyalitas terhadap Gojek. Banyaknya database yang telah dimiliki oleh Gojek tadi, penggunaan CRM ini membantu untuk mengidentifikasi beberapa faktor penting bagi pelanggan. Dia dapat menentukan nih fitur baru yang akan kita keluarkan yang sesuai dengan keinginan dan kemauannya pelanggan. Nah, berarti kan tujuan dari CRM tadi ini tercapai kan, telah diterapkan oleh Gojek. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat berguna untuk diterapkan dalam perusahaan-perusahaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.